low, lay low. Baby, keep it low, okay? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Khairunisa dengan NIM 2215058. Di sini saya beserta rekan saya akan membagikan sebuah video tutorial untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Muhammad Insan Jauhari MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sulawati dengan NIM 2215050. Tutorial yang akan kami sampaikan yang pertama, tutorial penghitungan pembayaran zakat mal. Kedua, tutorial pembagian warisan. Ketiga, praktek pelaksanaan sholat jamaah dan qashar. Baik, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pengeluaran untuk zakat mal dari hasil emas dan perak ya. Jadi di sini kita saya memiliki 100 gram emas dan 200 gram perak. Nah, untuk harga emas dan gram itu sendiri, untuk gram 500.000 per 1 gramnya ya, dan perak 5.000 per gramnya. Jadi nilai emas kan 100 gram. Nah, dikali dengan 500.000 dengan harga per 1 gramnya tadi berarti 50 juta. Sedangkan perak saya memiliki 200 gram perak dikali dengan harga per gramnya perak yaitu 5.000, jadi hasilnya 1 juta. Nah, jadi saya memiliki harta kekayaan 51 juta, dari 50 dari yang emas tadi dan 1 juta dari yang perak tadi. Kemudian jadilah 51 juta ya. Nah, untuk nisab dari gram emas dan yang kekayaan yang dimiliki tadi adalah 85 gram nilai emas. Jadi zakat yang harus dikeluarkan itu 2,5% ini ya, di 2,5%. Kemudian kan tadi dia memiliki harta kekayaan 51 juta. Jadi 51 juta karena sudah melebihi dari batasannya kan begini. Kalau kurang dari 85 gram berarti kita belum boleh membayar zakat mal. Namun jika sudah melebihi 85 gram berarti kita wajib untuk membayar zakat mal. Karena ini 51 juta tadinya otomatis sudah melebihi dari batas nisabnya. Jadi harus wajib mengeluarkan zakat mal ya dengan jumlah 2,5%. Kemudian 51 juta dikurang 2,5% jadinya 1.275.000. Berarti zakat yang kita keluarkan untuk emas dan perak tadi itu adalah 1.275.000. Nah, jadi sisa harta kekayaan kita 725.000. Di sini saya menjelaskan tentang warisan, yang mana seorang istri meninggal dunia, ahli warisnya seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, suami dan kakek. Harta peninggalan sebanyak 1.200.000. Untuk hasil pembagiannya anak perempuan 1/2 karena tunggal, cucu perempuan 1/6 karena ada seorang anak perempuan. Untuk suami 1/4 karena ada anak. Untuk kakeknya itu ashabah karena tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dan bapak. Selanjutnya asal masalah atau KPK itu 12. Untuk anak perempuan 1/2 dikali 12 hasilnya 6.
cucu perempuan 1/6 dikali 12 hasilnya 2. Untuk suami 1/4 dikali 12 hasil 3. Jumlahnya 11. Sisanya untuk kakek selaku asabah di 12 dibuang 11 hasilnya 1. Jumlah jadi 12. Untuk pembagian uangnya tadi, anak perempuan 8/12 dikali 1.200 hasil 600.000. Untuk cucu perempuan 2/12 dikali 1.200.000 hasilnya 200.000 rupiah. Untuk suami 3/12 dikali 1.200 hasilnya 300. Dan untuk kakek selaku asabah tadi 1/12 dikali 1.200 hasilnya 100.000 rupiah. Jadi untuk total keseluruhan jumlahnya 1.200. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial sholat jamak. Sholat jamak itu ada dua macam ya, jamak takdim dan juga jamak takhir. Sholat jamak ini, misalnya saya dari Bangka ini mau ke Bengkulu ya. Nah, otomatis itu sudah melebihi dari batasan yang untuk memenuhi syarat jamak. Nah, oleh karena itu, misalnya saya berhenti di pelabuhan itu untuk sholat. Ketika sudah masuk zuhur, saya berhenti di sana untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, jika saya melaksanakan zuhur 4 rakaat dan sholat asar 4 rakaat, berarti itu namanya jamak takdim ya. Nah, namun jika di pelabuhan saya tidak melakukan sholat, namun saya melakukannya di Palembang, itu ketika sudah waktu asar, berarti saya menjamak sholat zuhur saya tadi ke sholat asar. Itu namanya jamak takhir. Untuk niatnya itu sendiri untuk sholat jamak ini perbedaannya hanya pada niat. Nah, untuk urutan dan bacaan yang lainnya itu sama saja seperti sholat biasanya, hanya ada perbedaan pada niatnya. Untuk niatnya nanti akan saya cantumkan di berikutnya. Niat sholat jamak takdim, sholat zuhur dan asar. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Sengajaku sholat fardu zuhur 2 rakaat qasar serta dijamakkan dengan asar karena Allah Ta'ala. Niat sholat jamak takhir, sholat zuhur dan asar. Usolli fardu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala. Sengajaku sholat fardu zuhur 2 rakaat qasar serta dijamakkan dengan asar karena Allah Ta'ala. Niat sholat jamak takdim, sholat maghrib dan isya. Usolli fardul maghribi 3 raka'atin majmu'an ilaihil isya lillahi ta'ala. Sengajaku sholat fardu maghrib 3 rakaat serta dijamakkan ke dalamnya isya karena Allah Ta'ala. Niat sholat jamak takhir, sholat maghrib dan isya. Usolli fardul maghribi 3 raka'atin majmu'an ilal isya'i adaan lillahi ta'ala. Sengajaku sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamakkan dengan isya tunai karena Allah Ta'ala. Selanjutnya sholat qasar. Sholat qasar dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama qasar biasa, yang kedua jamak qasar. Untuk qasar biasa itu khairun nisa melakukan perjalanan dari Petaling ke Bengkulu. Nah, dalam perjalanan berhenti di pelabuhan, melakukan sholat zuhur 2 rakaat. Lalu lanjut perjalanan berhenti di Palembang, melakukan sholat asar 2 rakaat. Itu tadi qasar biasa.
Untuk jamak qashar itu khairun nisa melakukan perjalanan dari Petaling ke Bengkulu, berhenti di pelabuhan, melakukan sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat dalam satu waktu dengan niat yang berbeda. Niatnya akan saya tampilkan di video berikutnya. Usolli fardhu zuhri qasrallahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur qasar karena Allah Ta'ala. Usolli fardhul asri qasrallahi ta'ala. Saya niat sholat asar qasar karena Allah Ta'ala.